Kita akan bergeser ke Valerie Budianto yang saat ini berada di kawasan IKPN Bintaro. Valerie, bagaimana kondisi banjir di sana? Ya Eva, hingga malam hari ini banjir masih belum kunjung surut, bahkan untuk debit air ini mengalami peningkatan karena memang curah hujan yang terus turun di kawasan ini. Tadi sempat hujan di sekitar pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat, kemudian sempat berhenti, lalu tadi sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat juga sempat hujan, dan tiap kali hujan intensitasnya ini sangat tinggi sehingga memang debit air terus mengalami peningkatan. Bisa dilihat bahwa di tempat saya berdiri saat ini, kalau dibandingkan dengan siang hari tadi, adalah area yang tidak mengalami banjir, tidak ada genangan karena tergolong sebagai daerah di kompleks IKPN ini yang memiliki daratan yang tinggi. Namun saat ini seluruhnya sudah digenangi banjir. Eva, kalau bisa saya gambarkan, tadi sempat ada posko tempat didirikannya posko pengungsian sementara yang berlokasi di tenda berwarna putih di sebelah sana, rumah warna putih. Namun saat ini posko terpaksa dipindahkan karena memang debit air yang terus mengalami peningkatan, banjir, genangan air yang terus tinggi, dan akhirnya posko ini dipindahkan di area depan saya saat ini yang memang jauh lebih tinggi untuk wilayah daratannya dibandingkan dengan posko sebelumnya. Nah, terkait dengan ketinggian air, kalau tadi siang ini mencapai 1,5 hingga 3,5 meter, saat ini ketinggian air mulai dari 2 meter hingga 6 meter. Mengapa saya katakan 6 meter? Karena tadi saya sudah sempat berkeliling juga menggunakan perahu ke area dalam. Memang untuk kompleks IKPN ini benar-benar langsung terhubung dengan kali, dan genangan banjir ini disebabkan karena ada luapan dari Kali Pesanggerahan, sehingga memang adanya luapan kali dan yang mengalir sangat amat deras ditambah dengan intensitas curah hujan yang tinggi mengakibatkan untuk debit air hingga saat ini genangan air belum turun, bahkan terus mengalami peningkatan. Nah, kalau misal bisa saya gambarkan saat ini juga, ini adalah tempat saya berdiri yang tadi masih belum sempat banjir, dan di area depan sana jalanan ini terus menurun ke bawah. Jadi tadi kalau misalnya sekitar 100 meter ke depan, mungkin ketinggian air ini sekitar 2 meter. Kalau kita bisa lihat hingga 500 meter ke depan, maka ketinggian air ini sudah bisa mencapai 4 hingga 5 meter. Mengapa? Karena kalau kita lihat juga dari rumah-rumah yang terdapat di area kiri dan kanan, hampir seluruh rumah yang terdapat di komplek IKPN ini memiliki tingkatan, yaitu ada lantai 2 dan juga lantai 3, sehingga memang banyak warga yang memilih untuk tidak dievakuasi, menetap di rumahnya karena memang kompleks IKPN ini cukup sering dilanda banjir. Jadi mereka juga sudah membangun tangga di rumahnya, di mana tangga ini akan langsung menuju ke lantai 2 dan ditempatkan di area depan rumah. Namun saat ini warga mulai memilih untuk dievakuasi karena memang untuk banjir di tahun ini disebutkan sangat tinggi. Banjir juga menyebabkan warga ini sama sekali tidak bisa beraktivitas keluar rumah. Kalau hingga sore hari tadi warga tetap bisa beraktivitas seperti biasa menggunakan perahu karet yang bisa Anda lihat saat ini. Namun saat ini banyak warga yang akhirnya memilih untuk keluar membawa pakaiannya, membawa barang-barangnya agar besok tetap bisa pergi kerja. Terkait dengan perahu karet, total ada 4 perahu karet, Eva, yang memang disiapkan dari pihak kelurahan dan juga pihak kecamatan serta BPBD serta sejumlah instansi terkait untuk melakukan evakuasi terhadap warga yang tinggal di sini. Dan seharusnya perahu ini hanya beroperasi hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi tadi ketika saya mengikuti perahunya, memang itu adalah untuk kloter terakhir, ronde terakhir untuk proses evakuasi. Mengapa? Karena kalau proses evakuasi dilakukan di atas pukul 17 waktu Indonesia Barat, selain memang para tim SAR ini harus berbuka terlebih dahulu karena telah melakukan evakuasi secara non-stop sejak pukul 10 pagi hari tadi. Namun ternyata melihat banyaknya warga yang akhirnya memutuskan untuk dievakuasi, kemudian juga adanya hujan yang sangat deras serta luapan kali yang ternyata semakin banyak akibatnya genangan yang tidak kunjung menurun, akhirnya membuat tim SAR dan juga perahu karet memutuskan untuk kembali melakukan evakuasi. Bahkan tadi ada ditambahkan, kalau di sore hari tadi hanya ada 3 perahu karet, per malam hari tadi sekitar 30 menit sebelum waktu ini ada tambahan 1 perahu karet dari pihak BPBD dan juga dari pihak lainnya yang bekerja sama. Ada dari pihak Dompet Duafa juga yang mengerahkan, dan juga terkait dengan perahu karet ini terus beroperasi secara non-stop. Sekitar 15 menit terakhir sudah ada 4 perahu karet yang terus menerus melakukan
penyisiran apabila memang ada sejumlah warga yang akhirnya memutuskan untuk dievakuasi. Nah, terkait dengan proses evakuasi, memang disebutkan bahwa dari total jumlah ada sekitar 655 jiwa yang terdampak dari banjir ini yang tinggal di kawasan komplek IKPN yang terdiri dari 255 kepala keluarga. Hanya sedikit saja, bahkan kurang dari 50% yang memilih untuk dievakuasi. Tadi kalau misalnya kita lihat untuk posko pengungsian ada 2 posko pengungsian khusus korban. Jadi bukan khusus untuk tim SAR penyelamat di tempat saya tadi sempat berada, melainkan untuk posko pengungsian ini ada 2, Eva. Yang pertama adalah di kampus Trisakti dan yang kedua adalah di RW 12. Namun memang untuk di RW 12 ini hanyalah posko khusus warga yang tinggal di RW 12 saja, sehingga untuk warga yang tinggal di RW lain tidak diperbolehkan untuk mengungsi ke kawasan tersebut. Sedangkan untuk posko pengungsian yang berlokasi di kampus Trisakti ini, baru saya pastikan kepada ketua RW-nya hingga malam ini hanya berjumlah sekitar 30 hingga 50 warga yang memilih untuk dievakuasi di sana. Dan untuk warga lainnya yang hingga saat ini sudah mulai mengalami peningkatan ya untuk jumlah yang akhirnya berkenan untuk dievakuasi, mereka ini dijemput oleh pihak keluarganya. Jadi mereka memang tidak tinggal di area sini lagi. Itu yang pertama, dijemput keluarga. Dan yang kedua adalah mengungsi di rumah tetangganya. Karena kompleks IKPN yang saya sebutkan di awal ini sangat besar dan sampai ke atas sana itu seluruhnya juga kompleks IKPN. Jadi kalau kita melihat dari gerbang utama IKPN menuju ke area tempat saya berdiri saat ini sekitar 1 km, dan 1 km ke atas ini tidak banjir sama sekali karena memang tanjakannya ini menurun ke bawah seperti perosotan, Eva. Jadi memang yang mengalami banjir ini adalah yang jalanannya atau datarannya cukup rendah, sedangkan yang berlokasi di atas hingga saat ini tidak mengalami banjir sama sekali, tidak ada genangan. Dan karena memang banjir ini merupakan hal yang biasa terjadi di kompleks IKPN, mereka memilih untuk mengungsi kepada tetangganya yang tinggal di area depan atau dekat dengan gerbang komplek. Dan hal itu dilakukan karena menurut mereka menjadi lebih mudah apabila memang ada barang-barang yang tertinggal, maka mereka bisa langsung mengambil. Karena sistem perahu karet dari pagi hingga sore hari tadi ini adalah dipesan melalui warga. Jadi warga ini melalui ketua RT, melalui ketua RW ini mengatakan misalnya mereka tadi ingin pergi ke kantor atau ingin mengambil barang, mereka menaruh alamat kepada petugas yang bersiaga di sini, kemudian secara bergiliran akan dilakukan proses evakuasi. Misalnya mereka ingin mengambil barang maupun mereka ingin dijemput dari rumahnya, dievakuasi ke area gerbang depan ini, akan langsung ada petugas yang bersiaga melampirkan dan juga membacakan masing-masing alamatnya dan dapat langsung dilakukan. Nah, terkait dengan yang identik juga dengan banjir ini adalah proses pemadaman listrik. Bisa dilihat kalau hingga saat ini proses pemadaman listrik ini masih terus berlangsung. Tadinya memang sempat ingin dimatikan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Namun saat ini listrik masih menyala, namun memang sudah ada petugas dari PLN dan juga dari Dinas Sumber Daya Air yang nanti akan mematikan listrik dan air untuk alasan keselamatan. Eva. Baik, terima kasih Valerie Budianto untuk informasi Anda dari kawasan IKPN Bintaro, Jakarta Selatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.